Perkenalkan, nama saya Immanuel Ersan Saragi dari jurusan Teknik Pertanian, minat STIKB angkatan 2022, NIM 23932. Di sini saya akan melakukan analisis statistik menggunakan SPSS dan juga membuat visualisasi data menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan menggunakan Parrot Sample T-Test untuk menganalisis data yang telah saya siapkan. Nah, kenapa saya menggunakan Parrot Sample T-Test? Dikarenakan data ini tuh saling berhubungan. Nah, jadi syarat untuk menggunakan Parrot Sample T-Test ini, setiap datanya itu harus saling berhubungan. Langsung saja kita eksekusi. Di sini saya sudah ada aplikasi SPSS. Nah, dan di sini juga saya sudah ada datanya, yaitu kita akan mengerjakan soal nomor 3, yaitu seorang peneliti teknik pertanian sampai seterusnya. Dan di sini ada 15 sampel dan ada perlakuan sebelum disaring dan setelah disaring. Nah, jadi data sebelum disaring itu berhubungan dengan setelah disaring. Contoh, pada sampel pertama, sebelum disaring 91,0, itu berhubungan dengan setelah disaring 88,2. Jadi setiap sampelnya itu sebelum disaring dan setelah disaring itu saling berhubungan. Maka dari itu kita menggunakan Parrot Sample T-Test. Langsung aja kita eksekusi. Kita ke aplikasi SPSS-nya, di variable view kita isi di sini sebelum disaring dan di sini setelah disaring. Nah, kita ke data view. Di sini sudah ada sebelum disaring dan setelah disaring. Kemudian dari sini kita copy datanya dan di sini kita paste. Dan di sini juga, di sini kita paste. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Di sini ada 2 angka di belakang koma, sedangkan di soalnya itu hanya ada 1. Bagaimana cara membuat menjadi 1? Kita kembali ke variable view, di desimal kita ubah 2 menjadi 1. Maka otomatis data view akan menjadi 1 juga. Nah, setelah itu kita langsung ke analysis, compare means, dan kita ke Parrot Sample T-Test. Di variabel 1 kita isi sebelum disaring, variabel kedua kita isi setelah disaring, setelah itu oke. Maka otomatis akan ada hasilnya, yaitu Parrot Sample Statistic, Parrot Sample Correlations, dan juga Parrot Sample Test. Nah, ini dia datanya. Di SPSS mengatakan sig2tel-nya itu bisa kita cek dengan klik 2, dan di sini kita cek 9.0232E. Nah, bagaimana dengan Microsoft Excel? Apakah data yang akan diberikan itu sama atau berbeda? Coba kita cek ya. Kita ke Excel, kita buka sheet 1 lembaran baru. Di sini kita copy paste aja ini ya. Dan di sini kita taruh di sini. Kita perbaiki dulu tabelnya. Nah, di sini kita tulis average, kita masukkan, dan di sini standar deviasi. Nah, sudah ada rata-rata dan standar deviasi untuk data yang kita analisis tadi menggunakan SPSS. Nah, ini kita sudah analisis datanya menggunakan Excel, tapi hanya kelihatan saat ini itu rata-rata dan standar deviasi. Untuk menampilkan data-data yang lainnya seperti yang ada di SPSS, kita bisa ke file, dan setelah itu ke more, dan ke options. Nah, di option bisa kita ke adds in, dan di adds in kita bisa mengklik analysis toolpack. Jadi bagi teman-teman yang belum menghidupkan analysis toolpack, di sini saya sudah menghidupkan. Bagi teman-teman yang belum menghidupkan analysis toolpack, bisa klik analysis toolpack sekali dan ke go. Dan di sini kita bisa menghidupkan atau mencentangkan analysis toolpack. Jadi setelah dicentang, kita klik OK, dan kemudian di data
di sini bagian analisis ini, nah akan ada muncul data analisis. Jadi kalau kita nggak menghidupkan toolpath tadi, analisis toolpath, jadi dia nggak ada. Tapi setelah kita sudah mencentangnya atau menghidupkannya, maka di sini tuh akan ada teman-teman. Oke, baik. Kita ke data analisis. Kita pilih period to sample for means atau period t-test. Kita klik OK. Jadi di sini kita isi dari sebelum disaring sampai 15. Dan di sini juga dari setelah disaring sampai ke 15. Jadi rata-rata sama standar deviasi, jangan ya. Di labels kita centang, di output range kita centang. Ini kita klik dan kita pilih lokasinya di sini aja. Jadi output range itu untuk menentukan lokasinya nanti di mana, lokasi pemberian datanya gitu, atau pemberian analisisnya. Setelah itu kita klik OK, maka otomatis akan muncul analisis menggunakan period t-testnya. Kita perbaiki tabelnya dulu ya teman-teman. Nah, ini adalah data analisis menggunakan Excel. Data analisis period sample to test menggunakan Excel. Nah, coba kita bandingkan dengan SPSS. Apakah ada yang berbeda atau sama aja atau hanya berbeda dikit? Let's check it out. Nah, ini dia tadi analisis, hasil analisis kita menggunakan period t-test. Coba kita bandingkan di sini. Dari period sample statistik sebelum disaring itu rata-ratanya 91,56. Sedangkan di Excel itu 91,6 dan di sini 91,56. Jadi dengan kata lain, kalau untuk rata-rata di Excel sebelum disaring itu lebih tinggi, hanya beda 0,04. Sedangkan untuk setelah disaring di SPSS itu 89,88, sedangkan di Excel itu 89,9. Jadi bedanya itu 0,02. Nah, tapi kembali lagi ke teman-teman pengen menggunakan Excel atau SPSS dalam menganalisis data. Kalau kita lihat hanya berbeda 0,02 dan juga di sebelum disaring tadi 0,04. Menurut saya ini nggak terlalu berbeda kali ya, hanya 0,0 sekian gitu. Nah, untuk standar deviasinya bisa kita lihat di SPSS standar deviasi untuk sebelum disaring itu 2,9367. Sedangkan untuk setelah disaring di SPSS itu 2,81. Akan tetapi di Excel untuk standar deviasi sebelum disaring itu 2,936 dan untuk setelah disaring itu 2,809. Jadi ada lagi nih perubahan. Kalau untuk rata-rata di Excel ini lebih besar daripada di SPSS-nya. Akan tetapi jika kita lihat untuk standar deviasi sendiri di SPSS itu lebih tinggi ya, walaupun hanya berbeda dikit aja seperti itu. Kalau saya ambil kesimpulan, kalau untuk di SPSS, untuk di Excel, untuk rata-ratanya itu lebih dibulatkan gitu. Akan tetapi untuk standar deviasi di bagian SPSS-nya itu lebih dibulatkan juga. Maksudnya dibulatkan ini angka di belakang komanya itu mungkin langsung dibulatkan gitu. Seperti nggak di Excel banyak angka di belakang koma seperti itu kan. Jadi dia perinci untuk standar deviasi di Excel seperti itu. Nah, bagaimana untuk melihat korelasinya atau pair sample correlations? Di SPSS correlationnya itu 0,964, sedangkan untuk di Excel itu 0,963. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman. Jadi ini tuh ada bisa kita lihat sebelum dan disaring itu korelasinya itu 0,94 di SPSS. Akan tetapi kalau di Excel itu 0,963. Jadi ada beda lagi, tapi ya 0,00 sekian bedanya. Lebih tinggi di SPSS. Nah, untuk di bagian seek to tail-nya bisa kita lihat di period sample test. Ini tuh bisa kita cek gini ya lebih lengkapnya. Nah, tertulis 9.0232E min 7. Sedangkan di Excel itu period to tail yang ini teman-teman ya, yang ini. Ini tuh 9.02316E min
E-07. Jadi ini menurut saya bedanya beda langsung di bedanya cuma di 232, sedangkan di Excel itu 2316. Nah, apa maksud dari 9.0232 E-7? Apakah itu lebih kecil dari 0,05 atau lebih besar dari 0,05? Nah, saya berani mengatakan kalau misalnya 9.0232 E-7 itu lebih kecil dari 0,05. Kenapa? Karena maksudnya dari 9.0232 E-7 ataupun yang di Excel itu maksudnya adalah 0,0-nya itu ada sebanyak 7. Jadi 0,0000000909232 kalau di SPSS. Kalau di Excel 0,0000000902316. Jadi dengan kata lain, karena 0,0-nya ada sebanyak 7 dan 90232 itu lebih kecil dari 0,05, maka ini tuh sangat signifikan, atau dengan kata lain ini itu berbeda nyata. Jadi data sebelum disaring dan data setelah disaring itu menyatakan berbeda nyata karena dia lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya, menggunakan Microsoft Excel dan juga SPSS, itu data yang kita analisis itu menyatakan bahwa Microsoft Excel dan juga SPSS menyatakan berbeda nyata. Nah, jadi kembali lagi kepada teman-teman, untuk menganalisis data itu mau menggunakan SPSS atau Microsoft Excel. Baik, itu kembali keputusan teman-teman ya untuk menganalisisnya. Di sini kita akan membuat histogram dari data yang telah kita analisis. Kita akan buat histogramnya. Kita hapus chart title-nya aja. Ini juga kita hapus. Nah, di sini kita ke chart design, select data, kita edit angka 1 dan angka 2 menjadi sebelum disaring dan setelah disaring. Jadi biar teman-teman juga tahu mana yang sebelum disaring, mana yang setelah disaring. Oke. Ini kita kecilkan dulu ya. Nah, di sini kita agak edit dulu. Setelah itu kita bisa pilih exit title. Di sini kita bikin di sini rata-rata. Di sini juga kita tulis kekeruhan air dengan satuannya yaitu NTU. Nah, dan di sini kita bikin trik marknya dulu ya. Di sini kita mayoritas kita bikin cross. Di sini kita bikin outside. Iya. Ini kayak kedualan gitu ya. Di sini kita tambahkan error barsnya. Di sini kita bisa atur warna juga ya teman-teman. Ya.
di sini bisa kita agak geser. Maaf. Nah, di sini kita bikin notasinya. Notasi di sini kita atur dulu 10. Jadi kita bikin A, nah ke sini aja. Kita bikin di atas, dan setelah itu kita ubah lagi jadi B. Kita pindahkan ke sini juga. Kita tambahkan chart title, tapi kita bikin data labels juga ya perlu, nggak apa-apa sih kalau mau buat data table juga perlu. Kita bikin index lagi. Kita bikin di sini keterangan bahwasanya notasi yang berbeda menunjukkan data berbeda nyata. Nah, jadi notasi kita bikin buka kurung, huruf kecil yaitu A, B. Nah, notasi huruf kecil A, B yang berbeda menunjukkan data berbeda nyata, yang berbeda nyata. Jadi data ini berbeda nyata seperti itu, teman-teman. Ini kita geser, agak sulit gesernya. Nah, yang kita bisa bikin di sini juga terus tambahkan teks lagi. Insert home kita atur ukurannya 10, dan kita bikin P sama dengan n jumlah data ya, itu ada 15, maksudnya jumlah sampel, dan sini P value sama dengan, karena saya mau menggunakan karena kita menggunakan Excel, jadi kita tulisnya 9.02316. Sebenarnya kalau saya sendiri pengen menganalisis data itu menggunakan SPSS, tapi di sini kita tulis ini menurut dari data yang ada di Microsoft Excel, karena kita membuat histogramnya itu menggunakan Microsoft Excel. Sini bisa kita sini juga. Nah, jadi berbeda nyata ya, berbeda nyata. Nah, jadi ini itu adalah, maaf, ternyata ada yang kurang lagi ya, biar lengkap gitu. Sini kita bikin 91,6. Jadi titik di sini tuh termasuk koma ya, karena Excel tidak bisa membaca koma itu, koma di keyword sebagai koma. Jadi titik di sini, titik yang kita ketik itu dibaca oleh Excel itu sebagai koma. Jadi kita menggunakan di sini titik, dan ini dianggap Excel adalah koma. 91,6 kita ke simbol, kita beri tanda ini, kita kasih jelas standar deviasinya berapa. Untuk sebelum disaring itu 2.936. Kita miringkan
Oh, ini di bagian susahnya. Kita geser ke sini, kita tambah lagi. Oh, 89,9. Di sini kita bikin 2.809. Kita miringkan. Kita masuk. Ya. Nah, dah. Jadi teman-teman, ini adalah histogram yang berhasil kita buat. Ini kita ganti dulu warnanya. Jadi warna ini, jangan biru juga bisa. Oke, merah juga ya, kuningan. Oke, jangan keserahan. Ya warna ini, dua ya. Ya. Jadi ini adalah histogram yang berhasil kita buat untuk memberikan gambar dalam bentuk histogram dari data yang kita analisis tadi. Nah, jadi di sini ada 91,6 untuk rata-ratanya, dan di sini ada tanda tambah kurang, dan 2,936 itu untuk standar deviasinya. Begitu juga dengan setelah disaring, 89,9 dan 2,809. Jadi inilah yang bisa saya lakukan. Ini dia analisis data menggunakan Microsoft Excel dan juga membuat histogramnya. Kalau untuk SPSS-nya ini, jadi kesimpulan yang saya ambil dari kegiatan yang saya lakukan untuk menganalisis data itu tergantung kita pribadi pengen menggunakan apa, Microsoft Excel atau SPSS. Tapi kalau saya pribadi sendiri lebih tepatnya untuk menggunakan SPSS. Akan tetapi untuk membuat histogram atau diagram dalam bentuk batang atau lain-lainnya dan lain-lain, itu saya sarankan menggunakan Microsoft Excel. Ya, demikian video ini. Semoga jadi pembelajaran untuk kita semuanya. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Jika ada gangguan dari video yang saya buat ini, dari lingkungan yang saya posisi saya sekarang, saya mohon maaf. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. See you next video. Bye.